Sobat Pituah Guru, zina merupakan tindakan asusila yang sangat tercela. Islam sendiri mengkategorikannya sebagai dosa besar setelah membunuh manusia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah membunuh manusia, melainkan zina." Ad-Dakwah, halaman 230. Hukuman pelaku zina pun sangat berat, yaitu dirajam sampai meninggal jika pelakunya sudah memiliki istri atau muhsan, dan dicambuk sebanyak 100 kali jika belum menikah atau ghairu muhsan. Berkaitan hal ini, ada kisah dramatis 3 orang sahabat yang mengaku di hadapan Nabi telah berbuat zina. Yuk, simak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pituah Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Bila sobat Pituah Guru senang dengan channel ini, mohon dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki. Tonton juga video ini sampai selesai agar Sobat Pituah Guru tidak gagal paham. Sobat Pituah Guru, berikut saya ceritakan kisah dramatis 3 orang sahabat yang mengaku ke hadapan Nabi karena telah melakukan perbuatan zina. 3 orang sahabat ini benar-benar diacungkan jempol akan kejujurannya semenjak orang zaman Nabi ketika itu sampai kita umatnya yang sekarang. Pertama, kisah laki-laki muda perjaka yang menzinai seorang gadis yang telah menjadi mayat. Alkisah, suatu hari Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu terlihat gusar dan ada yang membebani pikirannya. "Assalamualaikum wahai Umar," kata pemuda itu memberi salam. "Waalaikumsalam warahmatullah." "Kemarilah anak muda," jawab Umar. "Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar dengan tegas. "Bagaimana jika seorang itu menzinai mayat dan ia masih perjaka?" tanya pemuda itu kemudian. Umar lantas terdiam dan bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar. "Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" tanya pemuda mulai bimbang. Umar tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke dalam masjid dan menangis. Pada saat itu Rasulullah melihat Umar dan ia pun menegurnya. "Assalamualaikum wahai Umar. Saya melihat engkau dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan engkau bersedih?" tanya Rasul. "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. "Ajaklah kemari wahai Umar," pinta Rasul. Ketika pemuda itu telah sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apa gerangan yang menyebabkanmu menangis dan meratap?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya menangis karena banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut bila Allah murka kepada saya." Baginda Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu?" "Tidak," jawab si pemuda itu. "Apakah engkau telah membunuh orang tanpa hak?" tanya Rasulullah kembali. "Tidak," jawabnya. "Allah akan mengampuni semua dosamu, meskipun dosamu itu sepenuh langit dan bumi." Jelas Rasulullah SAW sembari menenangkan pemuda itu. Mendengar penjelasan Rasulullah SAW,
Pemuda itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, dosa saya lebih besar dari 7 gunung yang berdiri kokoh." Rasulullah SAW menimpali, "Apakah dosamu lebih besar dari kursinya Allah?" "Dosa saya lebih besar lagi," ratap sang pemuda. "Apakah dosamu itu lebih besar daripada arsy?" Rasulullah kembali bertanya, "Dosa saya lebih besar dari itu," jawab pemuda. "Apakah dosamu yang lebih besar ataukah Allah?" tanya Rasulullah SAW. "Allah tentu jauh lebih besar dan lebih agung. Tetapi saya malu kepadamu, wahai Rasulullah." Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau malu, beritahukan dosamu kepada aku." Karena Rasulullah meminta, maka pemuda itu tidak kuasa menolaknya. Akhirnya ia pun menceritakan dosa yang telah dikerjakannya. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya adalah seorang pemuda pembongkar mayat dalam kubur sejak 7 tahun yang lalu. Suatu ketika ada seorang gadis putri, seorang sahabat Ansor yang meninggal dunia. Saya lantas membongkar kuburnya dan mengeluarkannya dari kain kafannya. Namun karena tergoda oleh bisikan setan, saya pun menggaulinya. Tiba-tiba gadis itu berbicara, 'Tidakkah kau malu terhadap kitab Allah?' Dan pada hari dia meletakkan kursinya untuk memberikan hukuman serta mengambil hak orang yang dianiaya dari orang yang telah menganiayanya. Mengapa engkau menjadikan aku telanjang di hari perhimpunan dari kelompok orang-orang yang telah meninggal dunia? Mengapa kau menjadikanku berdiri dalam keadaan junub di hadapan Allah?" Mendengar cerita pemuda tersebut, Rasulullah SAW meloncat karena gusar. Dengan suara keras, beliau berkata, "Wahai pemuda fasik, keluarlah, menjauhilah engkau dariku. Sungguh tidak ada balasan yang pantas untukmu kecuali neraka." Pemuda itu pun keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis sejadi-jadinya. Ia menjauh dari khalayak ramai dan menuju padang pasir yang luas. Ia tidak mau makan dan minum sesuatu pun, serta tidak bisa tidur sampai 7 hari lamanya. Tubuhnya menjadi lemah, lunglai, sehingga ia jatuh tersungkur di permukaan tanah berpasir yang luas. Selama 40 hari, pemuda itu bertobat. Pada malam ke-40, pemuda itu pun melihat ke langit, selaya meletakkan wajahnya ke pasir. Si pemuda itu bersujud berdoa dan meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu Rasulmu agar ia sudi menolongku di sisimu. Namun ketika ia mendengar dosa-dosaku yang besar, ia mengusir dan mengeluarkanku dari pintunya. Kini aku datang ke pintumu agar engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasihmu. Sesungguhnya tidak ada lagi harapanku kecuali kepadamu, wahai Tuhan Muhammad, Adam dan Hawa. Jika engkau mengampuniku, maka beritahukanlah kepada Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalau tidak mungkin, maka lebih baik kirimkan saja api neraka dari sisimu dan bakarlah aku dengan api itu di dunia ini sebelum engkau membakarku di akhirat nanti." Di sisi lain, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, Allah telah berkirim salam kepadamu." Nabi SAW menjawab salam Allah tersebut. Setelah itu malaikat Jibril kembali berkata, "Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang telah menciptakan makhluk?" Rasulullah SAW menjawab, "Tentu tidak. Allah yang menciptakan semua makhluk." Allah juga bertanya kepadamu, apakah engkau yang telah memberi rizki kepada makhluk-makhluknya? Beliau menjawab, tentu saja Allah yang telah memberi rizki kepada mereka, bahkan juga kepadaku. Malaikat Jibril kembali bertanya, apakah engkau berhak menerima tobat seseorang? Rasulullah menjawab, Allah lah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Mendengar jawaban-jawaban Rasulullah tersebut, malaikat Jibril berkata bahwa Allah telah berfirman kepada beliau, "Telah aku kirimkan seorang hambaku yang menerangkan dosanya kepadamu. Tetapi mengapa engkau berpaling darinya dan sangat marah kepadanya? Lalu bagaimana keadaan orang-orang mukmin besok
Jika mereka datang kepadamu dengan dosa yang lebih besar seperti gunung, engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah engkau orang yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maafkanlah kesalahan hambaku, dan aku telah menerima tobatnya dan mengampuni dosanya. Mendengar teguran Allah, sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, Rasulullah SAW lantas mengutus beberapa sahabatnya untuk menemui si pemuda tersebut. Mereka menemukannya, dan mereka juga memberikan kabar gembira tentang ampunan Allah kepadanya. Lalu mereka membawa si pemuda itu ke hadapan Rasulullah yang saat mereka sampai sedang mendirikan sholat. Maka para sahabat segera bermakmum di belakang baginda Rasulullah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat At-Takasur. Baru saja beliau sampai ayat hatta zurtumul maqabir, yang artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Pemuda itu menjerit keras dan jatuh tersungkur. Ketika orang-orang telah selesai sholat, mereka mendapati pemuda itu telah meninggal dunia. Allah berkenan menerima tobat dan memasukkannya ke dalam kelompok hamba-hambanya yang bertobat. Hadis itu diriwayatkan Abu Laith As-Samarkandi dengan sanadnya dari Al-Zuhri. Abu Laith dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Kedua, Ma'is bin Malik tanpa ragu dan takut menyerahkan diri dan meminta dijatuhkan sanksi sebagaimana mestinya. Kisah Ma'is bin Malik mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi diriwayatkan dari Buraidah. Sekali waktu Ma'is bin Malik datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apa-apaan kamu ini? Pulang dan mintalah ampun, serta bertobatlah kepada Allah." Ma'is pun pergi. Belum lama kemudian dia kembali dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya. Hal itu terjadi berulang-ulang. Sampai keempat kalinya Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Ma'is menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah pun bertanya kepada sahabat yang lain yang ada di situ, "Apakah Ma'is ini mengidap gangguan jiwa?" Lalu dijawab bahwa Ma'is tidak gila. Beliau bertanya lagi, "Apakah Ma'is sedang mabuk?" Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau khamar. Beliau kemudian bertanya kepada Ma'is, "Betulkah kau telah berzina?" Ma'is menjawab, "Iya Rasulullah, benar." Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menegakkan hukum rajam yang berlaku efektif pada waktu itu terhadap Ma'is hingga akhirnya ia meninggal. Setelah kewafatannya, orang-orang terpecah dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Ma'is, sebagaimana mengatakan bahwa Ma'is telah celaka akibat dosa yang telah diperbuatnya. Sementara sebagian yang lain memiliki kesan positif bahwa Ma'is merupakan orang yang beruntung karena telah bertobat secara baik, yaitu dengan mendatangi Rasulullah, mengakui kesalahannya, dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam. Sampai selang 3 hari setelah kematian Ma'is, kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Ma'is. Lalu beliau bersabda, "Sungguh Ma'is telah bertobat dengan sempurna, dan seandainya tobatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti tobatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada bab merajam pelaku zina, hadis nomor 6434. Ketiga, kisah wanita Ghamidiyah mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi. Diriwayatkan dari Buraidah, sekali waktu seorang perempuan dari suku Ghamidiyah menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku dari dosaku." Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang. Esok harinya ia datang lagi. "Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan had untukku sebagaimana yang kau lakukan terhadap Ma'is bin Malik." "Demi Allah, aku telah hamil dari hasil zina." Katanya mencoba meyakinkan. Aku tetap menjawab, "Tidak, pergilah sampai kau melahirkan," jawab Rasulullah. Setelah sekian lama,
dan wanita itu telah melahirkan, ia kembali mendatangi Rasulullah sambil menggendong bayinya sebagai bukti dan berkata, "Ini bayinya, aku telah melahirkannya." Rasulullah menjawab, "Pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya." Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapih anaknya, ia kembali mendatangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan." Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam. Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu. Ia pun mencela si wanita. Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, "Jaga ucapanmu, Khalid. Demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertobat dengan tobat yang seandainya seorang penarik pajak bertobat, maka akan diampuni." Wanita itu pun disolati dan dimakamkan. Kisah ini dicatat Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab pengakuan orang yang berzina, nomor hadis 4528. Sobat Pitua Guru, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, pintu tobat selalu terbuka. Allah Maha Pengampun dan senantiasa menerima tobat hambanya yang benar-benar menyesal dan kembali ke jalannya. Dua, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dosa sebesar apapun dapat diampuni selama seseorang memohon ampun dengan tulus dan berserah diri kepada Allah. Tiga, keberanian mengakui kesalahan, mengakui dosa di hadapan Allah dan Rasul-Nya adalah langkah awal menuju pembersihan jiwa dan mendapatkan ampunan. Empat, hukum dan keadilan dalam Islam. Syariat Islam mengajarkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang, memberikan pelajaran bagi umat untuk selalu menjauhi maksiat. 5. Rahmat Allah lebih besar dari dosa manusia. Allah tidak hanya maha adil, tetapi juga maha penyayang, selalu membuka peluang bagi hambanya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sobat Pitua Guru, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan balasan dan siksaan kepada para pelaku zina kelak di neraka. Menurut Ahmad Zaki Al-Shafa dalam buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga, pengertian zina sendiri merupakan terjadinya hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat yang menjelaskan bahwasanya zina ialah al-wata'u fi kubulin khalin al-milkin wa subhatin, yang artinya memasukkan penis atau zakar ke dalam vagina atau farji yang bukan miliknya atau bukan istrinya, dan tidak ada unsur subhat, keserupaan atau kekeliruan. Perbuatan zina ini juga dianggap sebagai puncak dari segala kejahatan, pangkal dari kerusakan, dan termasuk ke dalam dosa besar. Bukan hanya melanggar norma agama saja, bahwa melakukan zina juga berarti melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan adanya balasan siksaan bagi pelaku zina. Para pelaku zina akan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Siksaan tersebut bukan hanya berupa siksaan di akhirat saja, bahkan di dunia pun mereka harus menanggung akibatnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya,
pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Quran Surat Nur ayat 2. Pelaku zina kelak dibakar di tungku api neraka. Disebutkan dalam buku Melatih Anak untuk Taat Beribadah Sejak Dini karya Syekh Mustafa Al-Adawi, balasan dan siksaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku zina kelak di neraka adalah kemaluan para pezina akan dibakar di dalam tungku api neraka. Hal itu bersandar pada sabda Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau bersabda, "Pada malam itu, 2 malaikat mendatangiku," dan seterusnya, hingga pada ucapan, "Kami pun pergi mendatangi suatu benda seperti tungku. Tiba-tiba kami mendengar suara dalam benda itu. Ketika kami lihat, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang. Dari bawah mereka tiba-tiba meluncur bara api. Dan ketika bara api itu mengenai mereka, mereka berteriak-teriak. Aku bertanya kepada kedua malaikat tersebut, siapakah mereka? Keduanya menjawab, lelaki dan perempuan telanjang yang ada di tungku itu adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Sobat Petua Guru, demikian kisah pengakuan dosa yang menggentarkan hati Rasulullah. Sebuah kisah tobat 3 orang sahabat Rasulullah yang mengharukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.